Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi ini? Gimana kondisi terkini di dekat rumah Jason? Banjir? Masih ada sejumlah akses yang banjir. Tadi Valen juga ngalamin juga ya, harus ke kantor ini melewati sejumlah banjir ya. Banyak titik banjir pemirsa. Itu di Jakarta. Nah, saya mau ajak Anda lihat kita di hot topic yang pertama pagi ini, ada banjir yang merendam Kecamatan Jayanti. Ini di Kabupaten Tangerang, Banten, yang ternyata pagi ini dinyatakan terus meluas. Jadi beberapa orang warga yang sebelumnya bertahan di rumah terpaksa dievakuasi Jason untuk masuk ke pengungsian. Iya, ini dampak dari kemarin juga hujannya yang turun terus dengan intensitas yang cukup lebat ya. Jadi ada salah satu titik banjir terparah ini pemirsa berada di perumahan Taman Cikande di Kecamatan Jayanti. Nah, di lokasi ini ketinggian banjir itu bahkan mencapai 1 meter pemirsa, sampai 4 meter tingginya. Dan tim SAR gabungan pun langsung dikerahkan untuk bisa mengevakuasi warga dari rumahnya. Dan evakuasi ini dilakukan karena khawatir nanti ketinggian banjir itu akan terus meningkat, jadi warga nantinya terdampak. Dan warga untuk sementara ini informasinya mengungsi di balai warga yang dijadikan sebagai posko pengungsian. Jadi Valen memang banyak sekali yang kalau banjir seperti ini kayak ini nih, anak-anak, lansia, ibu hamil, itu yang kemudian paling dampaknya terasa gitu ya. Betul. Nah, apalagi pemirsa, banjir ini terjadi di 4 desa yang ada di Kecamatan Jayanti di Kabupaten Tangerang. Dan ini banjirnya terus makin tinggi itu karena dipicu meluapnya Sungai Cidurian. Soalnya beberapa waktu terakhir intensitas hujan tinggi di sana. Mudah-mudahan cepat surut ya Jason. Tuh, termasuk juga di Jakarta dan sejumlah kota-kota penyangga lainnya. Kita tinggalkan hot topic yang tadi, kita ke hot topic yang berikutnya. Jadi setelah sepekan operasi pencarian yang penuh dengan tantangan, akhirnya Badan Nasional Pencarian dan juga Pertolongan atau Basarnas secara resmi menutup operasi SAR kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jadi penutupan ini sudah diumumkan pemirsa dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kepala Basarnas Republik Indonesia di kantor Basarnas Makassar. Nah, operasi pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ini sudah berlangsung selama 7 hari dan sesuai dengan informasi yang sudah kita peroleh sebelumnya, di sana medannya ekstrim, kemudian cuacanya tidak menentu, sehingga inilah yang membuat proses pencarian itu semakin susah dilakukan. Akhirnya tim SAR gabungan menghadapi banyak kendala di sana, mulai dari kabut tebal, kemudian ada hujan hingga angin kencang. Ini menghambat proses evakuasi korban di lokasi jatuhnya pesawat. Nah, ini nih Jason visualnya. Iya, ini memperlihatkan bahwa lokasinya sangat penuh dengan tantangan. Bahkan ada tim kemarin yang juga sempat pingsan karena memang medan yang ekstrim begitu pemirsa. Tapi meski demikian, kalau kita kembali membahas korbannya, seluruh korban ini akhirnya berhasil ditemukan dan juga dievakuasi. Adapun Basarnas ini mengatakan bahwa mencatat total ada 11 body part yang ditemukan di lokasi kecelakaan, dan seluruh temuan korban ini telah diserahkan kepada tim DVI Polri untuk proses identifikasi. Dan untuk itu dari hasil pemeriksaan tim DVI dipastikan terdapat 10 jenazah korban, sementara untuk identitas korban ini masih dalam proses identifikasi. Ada yang sudah teridentifikasi, ada juga yang sudah dipulangkan ke keluarga ya. Jadi saya pastikan alhamdulillah dari operasi 11 body pack yang kita temukan, dari DVI Polri menyampaikan sudah benar ada 10 jenazah. Hanya identitas dari korban masih dalam proses identifikasi. Dengan dasar tersebut kemudian kita konfirmasi dari semua unsur yang terlibat, memberikan masukan-masukan, sehingga pada malam hari ini saya selaku Kepala Badan SAR Nasional, selaku SAR Koordinator, mendeklar bahwa operasi pencarian dan evakuasi terhadap kecelakaan pesawat Papa Kilo Tango Hotel Tango saya nyatakan selesai.
Selanjutnya pemirsa yang juga tidak kalah hot akhir-akhir ini adalah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri jamuan santap malam pribadi bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée pada hari Jumat malam waktu setempat. Nah, pertemuan kedua pemimpin negara ini mencerminkan betapa eratnya hubungan persahabatan kedua negara. Ya, kalau kita lihat pemirsa, setibanya di halaman Istana Élysée, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Emmanuel Macron. Nah, prosesi penyambutan ini memang berlangsung hikmat kalau kita lihat dengan kehadiran pasukan jajar kehormatan serta alunan detasemen, dan ada juga musik yang kita lihat di situ dimainkan yang mengiringi langkah Presiden Prabowo Subianto ketika turun dari kendaraannya. Adapun Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron ini kemudian menuju ke Le Salon des Portraits. Ini adalah ruangan yang menjadi tempat pelaksanaan jamuan santap malam antara kedua pemimpin negara. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya memang disambut begitu dengan hangat dan terlihat akrab ya di sini ya. Nah, keakraban ini pemirsa tidak hanya pada saat pertama kali Presiden Prabowo Subianto datang, tiba dan disambut hangat oleh Emmanuel Macron, tapi juga terlihat dalam keduanya bercakap dalam suasana santai namun penuh makna. Nah, momen inilah yang menjadi ruang dialog yang mempererat komunikasi personal sekaligus membuka peluang penguatan kerjasama Indonesia-Prancis dalam berbagai bidang strategis. Keduanya juga membahas soal pandangan isu-isu global dan juga internasional. Jamuan di Istana Élysée ini tidak hanya menjadi bagian dari agenda diplomatik saja, tapi juga jadi simbol kepercayaan, kedekatan, komitmen bersama untuk terus memperkuat hubungan Indonesia-Prancis dan juga memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan untuk masyarakat Indonesia di masa depan. Ya, kalau tadi kita melihat ada keakraban antara dua pemimpin negara, kita pindah lagi ke hot topic berikutnya yang harus juga jadi perhatian. Ini kebakaran terjadi lagi, Valen, dan ini kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk, tepatnya di Desa Lautawar, Kecamatan Tanah Pinem di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Belum diketahui pasti pemirsa apa penyebab dari kebakaran ini, tapi laporan sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Nah, kita lihat pemirsa. Peristiwa kebakaran ini terjadi di Desa Lautawar, Kecamatan Tanah Pinem yang terjadi hari Jumat malam membuat warga panik di sana. Pasalnya peristiwa ini terjadi di lokasi padat penduduk, kemudian kondisi bangunan di sana rata-rata semi permanen, bahannya kayu, dan inilah yang menyebabkan api cepat meluas. Laporan sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi ada 10 unit rumah yang ludes dilalap api dan belum diketahui apa penyebab pasti terjadinya kebakaran ini. Nah, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan serta pendataan terkait dengan korban kebakaran di sana. Warga setempat juga berusaha untuk bahu-membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya, pemirsa. Ini terjadi sebelum mobil pemadam kebakaran dari Tiga Lingga dan juga dari Sidikalang tiba di lokasi. Mudah-mudahan yang mengalami kerugian ya bisa cepat dipulihkan ya, Jason. Betul, apalagi di sini cukup banyak ya yang terdampak karena memang material bangunan rumahnya yang sangat mudah terbakar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.